Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel software. Di video kali ini kita akan melanjutkan pengenalan tentang ERP Next, terutama fokusnya di awal-awal kita setup ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pajak, gimana sih setting pajak gitu ya, dan cara penggunanya juga. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton, silakan menonton dulu di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya adalah setting account atau account setting ya di sini gitu kan. Apa sih account setting? Kita masuk saja ke sini ya, account setting. Klik. Nah, sebenarnya account setting itu tuh lebih ke kayak konfigurasi atau settingan terkait penggunaan atau hal-hal yang berhubungan dengan account. Account di sini tuh lebih menjurus ke transaksi atau accounting gitu ya. Di sini sebenarnya fiturnya banyak atau konfigurasinya banyak. Kita tidak akan bahas detail, mungkin nanti di video yang lain kita akan menjelaskan yang memang umum-umum saja gitu ya, yang sering dipakai gitu. Oke, di halaman depan di sini ada invoice and billing ya, tab invoice and billing. Di sini ada unlink payment on cancellation of invoice. Ini maksudnya adalah ketika kalau misalkan ini di checklist ya, itu ketika misalkan ada pembatalan invoice dan invoice tersebut memiliki payment entry, maka payment entry tersebut akan di-unlink atau akan diputus. Jadi purchase invoice-nya hilang, terbatalkan, tapi si payment entry-nya tetap. Nah, kalau misalkan tidak di-checklist gitu ya, seperti ini, maka nanti ketika cancel itu tidak akan bisa. Artinya kita harus membatalkan dulu si, payment itu. Kita akan coba simulasi ya. Oke, simpan. Ini termasuk yang ini juga ya, unlink advance payment on cancellation gitu, mirip. Kita misalkan punya purchase invoice. Nah, ini kita punya invoice yang paid. Kita refresh dulu coba. Oke. Nah, kalau kita misalkan batalkan, yes. Nah, maka payment entry-nya itu akan unlink. Artinya purchase invoice ini statusnya batal, tetapi payment entry-nya tetap ada gitu. Jadi kalau kita cek payment entry-nya, karena ini udah terputus, dia nggak ada koneksi A. Kita masuk ke payment entry. Nah, di sini dia ada gitu. Jadi payment entry ini nanti sifatnya dia seperti kayak deposit gitu ya. Deposit kita ke supplier gitu. Jadi belum digunakan apapun. Itu kalau kita menggunakan settingan tadi ya, unlink. Nah, sekarang kita akan coba sambungkan lagi, kita masuk ke purchase invoice. Nah, purchase invoice kita amend aja ya, amend. Terus kemudian kita get advance paid. Ini artinya kita ngambil dana yang ada gitu ya, karena kan sebelumnya sudah ada. Kita simpan supaya ini statusnya paid. Oke, nah kalau misalkan tadi account setting-nya kita checklist, nah seperti ini. Kita simpan, kemudian kita masuk ke purchase invoice, terus kemudian kita batalkan. Nah, dia harus menolak. Nah, dia nggak bisa gitu, karena ada payment entry yang terikat, dia harus membatalkan dulu payment-nya, baru dia bisa membatalkan gitu. Jadi ini silakan teman-teman manfaatkan fitur ini ketika memang ada case tersebut gitu ya. Begitu juga dengan ini ya, advance payment. Terus kemudian di sini ada delete accounting and stock ledger entries on deletion of transaction. Nah, ini cukup penting. Kenapa? Karena beberapa kejadian pengguna ERP Next berawal itu pengen ngehapus transaksi itu nggak bisa gitu. Karena kan kalau misalkan dia udah dibatalkan, si jurnalnya itu, JL-nya itu sebenarnya tetap tercatat, tapi memang statusnya batal dan itu nggak bisa dihapus. Kita ambil contoh yang tadi ya, purchase invoice. Nah, ini karena ini main dari sini kita nggak bisa. Aturin aja ya. Kita batalkan. Oke, ini harusnya bisa. Nah, tetapi kalau kita mau delete, misalkan ya, yes. Nah, dia nggak bisa. Kenapa? Karena transaksi ini itu nyambung dengan payment ledger ya di sini, payment ledger entry. Kita klik di sini. Nah, dia nyambung ke sini dan ini nggak bisa. Oke, coba kita delete ya. Yes. Nah, kita coba balik lagi. Kita delete. Nah, dia tetap aja nggak bisa gitu ya. Atau kita coba
batalkan. Oke, coba kita delete bisa nggak? Nah, dia nggak bisa gitu ya. Coba batalkan lagi. Nah, tetap nggak bisa. Karena ada masih tetap ada nyambung. Ini ke JL entry juga. Nah, artinya bahwa ketika kita bikin transaksi dan kita mau menghapus, batalkan sih bisa, tapi ketika menghapus itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang secara jurnal itu sudah tercatat, walaupun dia cancel gitu ya. Ini bagian dari kita bilang ya kayak audit trail gitu ya. Jadi kita bisa tahu mana sih transaksi yang dibatalkan gitu, kenapa bisa dibatalkan. Jadi historikalnya tetap ada. Tapi kalau misalkan saya pengen tetap menghapus, gimana caranya? Nah, itu fungsinya adalah salah satu dari sini gitu ya. Fungsi dari delete accounting and stock ledger entries. Nah, ini simpan. Nah, kalau kita aktifkan, nah maka transaksi ini harusnya udah bisa kita delete ya. Yes. Nah, seperti itu. Berhasil delete gitu. Jadi di situ fungsi dari fitur tersebut ya atau settingan tersebut gitu. Oke, kemudian kita cek lagi mana yang kok penting ya. Sebenarnya yang lain juga penting sih, cuman ya kita yang umum aja dulu. Ini sebetulnya terkait nanti supplier itu bisa jadi customer ya, terkait common party gitu. Oke, kita cek lagi. Ini sih standar aja. Nanti pembahasannya kalau kita udah dapat kasusnya ya, biar lebih paham gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke credit limit ya. Di sini tab credit limit, di sini ada beberapa konfigurasi. Nah, yang pertama itu ada overbilling allowance. Ini maksudnya itu adalah ketika misalkan tagihannya itu lebih dari yang dia order, maka apakah diperbolehkan atau enggak. Contoh misalkan ada sales order dengan nilai 100 juta. Nah, kalau misalkan di invoice-nya itu 105 juta dan di sini statusnya 0, maka itu akan ditolak. Sistem akan menolak karena ada kelebihan atau overbilling gitu ya. Nah, settingan di sini fungsinya adalah untuk memperbolehkan toleransi berapa persen yang dibolehkan customer tersebut untuk dari order awal gitu ya. Jadi misalkan kita setting nih 10% gitu ya maksudnya. Kemudian dia ada order 100 juta, kemudian jadi invoice 105 juta misalkan karena hal tertentu. Maka karena ini masih ada di ambang 10%, maka 105 juta itu diperbolehkan. Tetapi beda ketika misalkan di 115 juta karena itu udah 15% ya, maka itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, ini fungsinya untuk membatasi atau melimitasi tagihan gitu. Nah, ini kita bisa atur berapa persennya gitu ya, mau 10%, 100%, 1000% itu bebas. Nah, bagaimana kalau misalkan batasan tagihan itu tetap ada, tetapi untuk momen tertentu kita pengen supaya diperbolehkan. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan allow to overbill. Ini maksudnya itu adalah untuk role tertentu itu diperbolehkan nge-bypass gitu ya, melewati si tagihan ini gitu. Jadi kalau misalkan saya setting di sini accounts manager misalkan, maka kalau misalkan tadi ada tagihan, misalkan ordernya 100 juta, terus tagihannya 150 juta. Nah, kalau user biasa itu pasti nggak bisa gitu karena limitnya 10%. Tapi kalau misalkan yang mengeksekusi itu punya role accounts manager, maka itu diperbolehkan gitu. Jadi fungsinya di situ. Nah, jadi kalau misalkan ada kasus seperti itu memang ada user tertentu yang memang diperbolehkan untuk membypass, tinggal di setting di sini seperti itu gitu. Nah, kemudian di sini ada raw allow bypass credit limit. Fungsinya apa? Ini untuk nge-bypass limit kredit dari customer. Nah, pertama kita coba buka dulu ya customer. Di customer itu kita bisa mengatur kredit limit. Nah, ini contohnya ya. Kita coba simpan dulu. Jadi kredit limit itu fungsinya adalah berapa banyak piutang yang bisa eh, atau hutang ya, hutang dari sisi customer. Jadi misalkan seller Dani ini tuh dia dikasih limit 5 juta. Kalau dia order dari 5 juta, maka itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi sistem akan menolak. Nah, offer yang tadi itu bisa mengatur supaya limit itu bisa di-bypass gitu ya. Jadi walaupun misalkan saya punya limit 5 juta, tapi kalau misalkan role tertentu kayak tadi misalkan ya accounts manager, maka limit
5 juta ini jadi nggak berlaku. Jadi dia bisa bebas gitu. Nah, ini balik lagi ke pengaturan awal gitu ya. Apakah ini dipakai atau enggak? Oke, itu terkait role allow to bypass credit limit. Kita coba pindah ke yang lain. Ini point of sale yang mungkin nanti kita bahas. Ini terkait aset. Ini account closing. Kita lewat dulu. Chart of account, show balance in chart of account. Ini fungsinya untuk memunculkan nilai yang di chart of account ya. Di sini. Jadi kalau itu terchecklist, maka nilai balance yang ada sebelah kanan itu jadi muncul. Kalau itu di unchecklist, maka ini nggak akan muncul. Seperti itu. Banking ini nanti terkait payment reconcile, kita nggak akan bahas dulu. Ini reporting, terus kemudian payment request. Oke, mungkin itu terkait account setting ya. Selebihnya teman-teman bisa mencoba ngulik kalau ada kasus tertentu, atau nanti di video lain kita akan coba membahas lebih detail lagi kapan sih fitur ini dipakai gitu ya. Kalau memang teman-teman membutuhkan pengaturannya, karena kalau kita bahas semuanya panjang sekali gitu ya. Oke, baik, kita kembali ke awal lagi ke cost center. Oh, sorry, tadi account setting, sekarang kita cost center. Nah, apa sih cost center gitu ya? Bagi teman-teman yang memang orang accounting gitu ya, itu sudah cukup familiar ya dengan cost center atau accounting dimension. Di sini hanya saya sedikit menjelaskan saja. Jadi cost center itu tuh ibaratnya itu dia itu karena gini, ketika kita masuk ke profit and loss atau laporan laba rugi gitu ya, yang kita lihat itu adalah laba rugi secara company gitu keseluruhan. Nah, kadang-kadang kita pengen lihat juga nih, saya pengen lihat profit and loss berdasarkan departemen, mungkin nggak? Mungkin sekali gitu. Nah, itu kita bisa pakai cost center gitu kan. Bisa nggak sih dijadikan cabang? Bisa, bisa gitu. Cost center-nya itu adalah si cabang gitu. Jadi cost center itu maksudnya itu adalah kita bisa mengeluarkan laporan laba rugi berdasarkan cost center. Nah, kalau kita lihat di profit and loss statement ya. Nah, ini laporan laba rugi kayak ini. Nah, di sini ada pilihan cost center. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat profit and loss untuk cabang mana, kebetulan misalkan cabang itu dijadikan sebagai cost center, maka kita tinggal pilih di sini. Mau multi cabang silakan, mau keseluruhan silakan. Nah, itu nanti pengaturan di sini. Jadi fungsi cost center tuh salah satunya di situ gitu. Jadi sebenarnya call center ini mirip kayak accounting dimension. Kita pengen melihat sesuatu dari hal lain gitu ya, pengaturannya gitu. Nah, terus apa accounting dimension? Nah, kalau call center itu defaultnya memang sudah ada ya bawaannya. Kalau accounting dimension, kita pengen membuat sesuatu yang mirip kayak call center, tetapi dari dokter tertentu gitu. Nah, contoh misalkan di sini tadi kan kita sebutkan bahwa call centernya cabang dijadikan call center. Nah, bisa juga gini, saya ingin cabang itu memang, kayak memang call center atau didaftarkan sebagai accounting dimension. Beda dengan call center gitu. Misal anggap call center itu departemen, sedangkan branch itu tuh cabang dan itu tetap ada dijadikan call center. Nah, kita bisa manfaatin namanya accounting dimension. Kita masuk ke sini, accounting dimension. Nah, di sini kita bisa create accounting dimension ya. Nah, kita nge-reference ke tab yang mana gitu ya. Karena di sini udah ada cabang, kita lihat dulu ya. Cabang itu isinya apa sih? Nah, cabang itu cuman gini aja sih, nggak ada apa-apanya ya. Tidak ada informasi apapun, hanya cabang aja. Kita buat cabang misalkan ya, cabang Bandung, kemudian cabang Jakarta. Nah, seperti ini aja. Nah, kemudian si cabang ini akan kita daftarkan sebagai accounting dimension. Terus kita masukkan dia mandatory untuk profit and loss. Jadi cabang ini wajib diisi ketika terjadi transaksi apapun. Nah, sebelum saya simpan, saya akan coba lihat dulu ya. Kita masuk ke sales invoice dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sales invoice itu ada namanya accounting dimension. Nah, seperti ini ya. Ada cost center, ada project. Nah, kalau saya simpan, oke. Nah, nanti di belakang dia akan membuat field baru, branch, dan dia nanti sifatnya itu seperti cost center gitu. Jadi sebetulnya cost center dan accounting dimension itu sama.
cost center memang sudah ada default standarnya. Kalau counting dimension, kita ingin mengubah doc type itu menjadi cost center seperti itu. Nah, ini kita coba ya, harusnya sih udah. Kita masuk ke sini, ke sales invoice, kita refresh. Oke. Nah, ketika kita buka counting dimension, maka akan muncul branch di sini ya. Jadi, artinya apa? Artinya bahwa setiap terjadi transaksi, itu, kita bisa menyimpan apakah transaksi ini masuk ke cabang Jakarta atau Bandung. Sehingga nanti ketika kita ingin lihat profit and loss, kita bisa pilih branch mana gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke profit and loss, nah ini branch-nya ada terus. Nah, seperti ini gitu. Jadi kita bisa pilih, kita pengen lihat profit and loss cabang Bandung. Oh, kita pengen lihat profit and loss cabang Jakarta. Oh, kita pengen lihat, nggak berdasarkan cabang. Nah, seperti ini gitu. Ini jadi fungsinya mirip banget dengan cost center, tetapi memang counting dimension itu merujuk ke dokumen tertentu atau doc tab tertentu gitu. Jadi menjadikan, doc tab tersebut sebagai counting dimension. Nah, apa aja yang bisa kita accounting dimension sebenarnya nggak ada batasan sih, apapun ya, baik pakai existing doc tab bawaannya dari ERP Next, contoh misalkan ada departemen, nah kita juga bisa jadikan ini sebagai accounting dimension, atau kita mau bikin doc tab baru misalkan ya. Kalau misalkan kasusnya katakanlah, ERP Next ini dipakai di rumah sakit, terus perlu ada klinik namanya misalkan. Nah, kita bisa bikin doc tab klinik, kemudian klinik tersebut kita daftarkan sebagai accounting dimension sehingga ketika bikin sales invoice, purchase invoice, apapun yang sifatnya transaksi itu harus memilih klinik tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi ini nggak hanya di sales invoice ya. Jadi kalau teman-teman bisa mau cek kayak di purchase invoice. Nah ini harusnya ada juga. Nah seperti ini. Di journal entry pun harusnya ada juga. Nah cuma kalau journal entry dia di levelnya ini ya apa? Items. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Ada gitu ya. Itu terkait cost center dan accounting dimension. Oke, kita lanjut. Kemudian apalagi ini sudah. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait cost center, terkait account setting juga ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada topik tertentu atau ada hal yang detail yang ingin teman-teman pelajari lebih dalam, feel free aja untuk, kasih komen ya, biar kita bisa siapkan video tutorialnya. Baik, mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada feedback atau saran, kita sangat senang sekali gitu ya untuk menghubungi kita. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.